Kedekatan Lesti dengan Rizky Bilar yang belakangan ini menuai kehebohan lantaran terlihat tampil mesra dan romantis dilihat publik sebagai sinyal adanya kecocokan di antara mereka. Ditambah lagi, Lesti dan Bilar punya niat yang sama ingin menikah muda. Makin kloplah hubungan tanpa status yang dirajut Bilar dan Lesti. Melihat Lesti tengah dibuai pesona asmara dengan Bilar, kakak Lesti bernama Benny memberi kode keras kepada Lesti agar menikah duluan. Ia rela dan ikhlas dilangkai Lesti, bahkan malah mendorong Lesti menikah secepatnya jika merasa sudah menemukan jodoh. Lantas, seperti apa pihak Lesti menanggapi kode keras dari sang kakak? Bagaimana pula Rizky Bilar menanggapi kode dari kakak Lesti tersebut? Benarkah Bilar menyambut gembira kode tersebut? Benarkah langkah Lesti mulai terjun dan fokus ke dunia bisnis fashion dan kuliner merupakan salah satu persiapan Lesti untuk berumah tangga dengan Bilar? Seperti apa dukungan keluarga atas bisnis Lesti tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Klopnya chemistry asmara yang dirajut Bilar dan Lesti tak hanya mendapat sambutan antusias dari fans dan juga netizen, tapi juga dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga Lesti, muncul kode keras dari kakak Lesti yang bernama Benny yang secara blak-blakan mengaku mengizinkan Lesti untuk menikah duluan jika ia merasa sudah menemukan jodohnya pada sosok Rizky Bilar. Benny mengaku ikhlas jika adiknya itu memutuskan menikah duluan dan menikah muda seperti yang diimpikannya. Lantas, seperti apa tanggapan Lesti atas kode keras dari kakaknya itu? Kalau saya mah dari dulu nggak pernah ngatur masalah hatinya dia. Kalau dia serah, kalau dia siap, sok mangga tuh gitu. Ya sharing juga. Semua sekarang enggak, dari dulu juga emang dia terbuka, cuman lebih ke waktunya aja sih dia. Gitu. Harapan saya sih Dede bisa menuruti apa yang diperintahkan sama suami. Selama itu positif. Kalau buat Dede mah ya selama itu doa yang baik ya diaminkan aja, karena kita nggak pernah tahu kan kehidupan kita ke depannya seperti apa gitu. Sikap ikhlas kakak Lesti merelakan adiknya menikah duluan rupanya mengandung suatu rasa tanggung jawab di pihak sang kakak. Karena itu, sebagai kakak laki-laki, Benny yang sangat perhatian dan mengagumi adiknya ini berharap Lesti menemukan jodoh yang memiliki perhatian tinggi pada keluarga kelak. Sinyal bahwa Bilar memiliki sosok demikian begitu kuat terasa, sehingga kode keras mengizinkan Lesti menikah duluan pun kini meluncur dari Benny. Karena kan kalau laki-laki itu bebas lah ya, jadi nggak ada patokan. Kalau laki-laki mah santai aja. Kalau yang nama istri itu harus patuh sama suami. Jadi kita udah benar-benar pure ngelepas si misal Dede kalau nikah muda, Dede buat bareng sama suaminya dan kita nggak bisa ngatur-ngatur dia gitu. Lebih dekat dengan keluarga sih. Kalau rezeki, agama itu bisa belajar bareng-bareng, rezeki bisa dicari bareng-bareng. Yang penting bisa menerima keluarga kita gitu aja sih. Pengakuan blak-blakan kakak Lesti yang merelakan adiknya menikah duluan tentu kabar baik untuk Lesti yang kini tengah terbuai pesona asmara tanpa status dengan Rizky Bilar. Lalu, seperti apa reaksi dan tanggapan Bilar atas sikap kakak Lesti tersebut? Benarkah Bilar menyambut gembira dan mulai melakukan langkah-langkah serius
terkait hubungannya dengan Lesti. Ya, mungkin memang Benny ngerasa nanti dulu nikahnya. Tapi kan kita nggak tahu, itu kan cuma statement Benny kan. Tapi dirimu baru tahu ini? Baru tahu. Ya kalau emang begitu, itu kan sebuah niat baik. Memang kalau emang harus melangkahi atau gua duluan atau emang Lesti duluan, ya kan. Tapi kan AB ini kan nggak jelasin juga buat siapa, gitu, nikah dengan siapa. Dan emang kalau Lesti udah siap, udah emang harus nikah dan bangkin kakaknya, ya berarti memang itu takdirnya seperti itu kan. Di tengah kode keras sang kakak yang mengizinkan Lesti menikah duluan, benarkah langkah Lesti yang kembali fokus menekuni bisnis belakangan ini memiliki kaitan yang erat satu sama lain? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards akan segera hadir di tanggal 27 Oktober nanti dan 11 kategori penghargaan yang tersilet dan beberapa penghargaan khusus akan diberikan untuk para artis dan para pekerja seni di tanah air. Dan dari 11 kategori penghargaan yang akan diberikan, salah satu kategori yang cukup dinanti adalah kategori pendatang baru tersilet. 5 pendatang baru yang langsung mencuri perhatian pemirsa masing-masing, Harini Sonda, Lania Vira, Diodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia akan terlibat persaingan tajam guna meraih penghargaan sebagai pendatang baru tersilet 2020. Lantas, siapakah pendatang baru yang kiprahnya di dunia entertain tanah air paling tersilet? Segera vote artis pilihan Anda. Pengakuan blak-blakan kakak Lesti yang merelakan adiknya menikah duluan rupanya bukan satu-satunya kabar bahagia dari pedangdut berjulukan Kejora ini. Pasalnya, belakangan ini di tengah kesibukan manggung dan syuting, Lesti rupanya mulai terjun dan fokus menggeluti dunia bisnis. Menurut pengakuan Benny, kini Lesti menekuni bisnis fashion dengan desain kasual untuk dipakai sehari-hari. Bisnis tersebut murni dijalani Lesti tanpa melibatkan keluarganya. Fashion. Kemarin sih baru launching baju-baju yang dede banget gitu. Konsepnya baju yang sering dipakai untuk keseharian gitu, casual gitu. Justru itu sebenarnya yang baju itu pure dede sebenarnya. Pure dede, kita nggak ada kalau baju tuh kita nggak ada campur tangan apapun gitu kecuali yang makanan ya. Kalau makanan emang kita yang ngajuin gitu. Selain menggeluti bisnis fashion, rupanya Lesti juga akan menekuni bisnis kuliner yang sudah pernah mereka lakoni sebelum Lesti menjadi artis di mana fokusnya adalah kuliner mie ayam. Tapi saat ini, menurut Benny, bisnis kuliner akan lebih bervariasi dan dipercayakan Lesti kepada pihak keluarga untuk mengelola dan menjalaninya. Rencana sih kita mau kembali ke makanan ya. Yang lanjutin yang kemarin sebelum wabah ini kan kita ada mie ayam juga mamah waktu itu, terus salad buah juga gitu. Itu lebih ke kita nggak bakalan ninggalin itu. Apapun bisnis makanan yang kita tekuni pasti bakal diselipin itu, karena itu bersejarah banget sih mie ayam. Insya Allah. Kalau kedepannya kita juga, apalagi misalnya kalau Dede udah semakin mapan, intinya dia juga udah bisa berjalan sendiri tanpa saya, maksudnya tuh tanpa keluarga. Ya saya kan nggak mungkin mengandalkan dia, terus udah lepas tanggung jawab juga dari saya, misalnya nantinya ya saya juga harus bisnis juga. Dia yang menentukan, cuma dia juga suka nyarankan ke saya kalau saya harus punya bisnis juga.
insya Allah ya doain aja, semoga saya juga bisa bisnis kecil-kecilan, entah itu apa, entah dagang channel, entah apa lah, pokoknya bisnis. Insya Allah doain aja nanti ke depannya ya. Untuk sekarang kan karena mamahnya juga sibuk, ya sibuknya ngurusin Dede juga, terus rumah juga kita kan masih belum beres. Tingginya semangat Lesti untuk menekuni dunia bisnis fashion dan kuliner di tengah padatnya kesibukan manggung dan syuting. Seperti apa dukungan dari pihak keluarga Lesti terkait langkahnya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Gesitnya langkah Lesti untuk terjun dan fokus menggeluti bisnis fashion dan kuliner di tengah padatnya kesibukan syuting dan manggung tentu membawa banyak resiko. Seperti yang kita ketahui belum lama ini, Lesti sempat terkapar sakit hingga harus dirawat di rumah sakit akibat kelelahan. Ditambah lagi dengan kesibukan bisnis yang dirambal Lesti, sang ayah mengaku mendukung langkah yang ditempuh putrinya. Tapi sang ayah mengingatkan agar Lesti tidak berubah sombong atas semua pencapaiannya selama ini. Lantas, benarkah Rizky Bilar juga ikut mendukung langkah Lesti merambah ke dunia bisnis? Ya sebagai orang tua ya bersyukur ya, kan perjuangannya Dede dari awal sampai saat ini ya artinya nggak sia-sia ya. Selain dari karir nyanyi, dia juga udah merangkak ke bisnis ya. Alhamdulillah sih, karena kan anaknya juga pejuang keras gitu. Untuk Dede, terima kasih banyak atas perjuangannya, atas pokoknya apa yang didapat sama Dede, yang untuk orang tua lah intinya, yang untuk saya ucapkan, Bapak ucapkan sebagai Bapak pribadi terima kasih banyak. Dan Bapak pesan ke Dede, jaga kesehatan, jaga sikap. Dede boleh bergaul dengan siapapun selama itu yang bergaul orang itu yang mempengaruhi dengan kebaikan, yang menjadi misalnya setelah gaul dengan orang itu Dede bahkan lebih baik. Bapak nggak ngelarang. Dan juga pokoknya yang paling utama ya jaga sikap aja, kesederhanaan. Kita harus ingat kita dulu siapa, itu aja. Karena kita harus ingat juga dulu perjuangan sampai saat ini tuh bukan hal yang gampang gitu. Teresa ya, siapa sih orang yang gak mengagumin sosok wanita yang selalu memprioritaskan orang tuanya dan orang yang selalu menjadi kebanggaan bagi orang tuanya pada dia gitu. Ya saya kagum dan saya yakin juga banyak orang juga ya yang mengagumi sosok Lesti, bukan hanya saya. Langkah Lesti yang terjun ke dunia bisnis selain mendapat dukungan dari sang ayah dan Rizky Bilar, juga mendapat dukungan dari kakaknya Benny. Gebrakan apapun yang dibuat Lesti, Benny selalu mendukung, asalkan itu bernilai positif bagi keluarga. Tingginya dukungan sang kakak terhadap langkah Lesti tersebut muncul lantaran Benny tahu persis semangat adiknya begitu membaja ketika menekuni sesuatu hingga berhasil, seperti halnya perjuangan Lesti di panggung musik. Tapi benarkah di balik langkah Lesti menggeluti dunia bisnis ada kaitannya dengan izin yang diberikan Benny kepada Lesti untuk menikah duluan? Kalau aku sih jarang kita ngobrol tuh kita intens ngobrol, tapi kayak nggak apa-apa semuanya diomongin ya. Paling kalau misalkan emang ada momen-momen tertentu kita nggak usah ngomong, pelukan, nangis, udah beres. Buat Dede sih semangat terus.
jangan dengerin lah, jangan terlalu dengerin obrolan orang lain, jangan terlalu nanggepin juga. Mungkin dengerin boleh buat pelajaran buat kita, tapi kalau nanggepin ya pilih-pilihlah nanggepinnya gitu. Mungkin dia udah bener kok sekarang, udah di posisi yang benar sekarang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.